Saya hormati Kepala Rumah Sakit AUD Timika, dan yang saya hormati Dansat Brimopolda Papua, yang saya hormati Dirkrim selaku Wakaops Damai Kaptens, dan dari pihak Polres juga hadir di sini. Alhamdulillah kita sama-sama sudah menyaksikan tadi bahwa kita sudah berhasil mengevakuasi 8 jenazah korban kekerasan kelompok kriminal bersenjata di TKP, yang mana proses evakuasi berlangsung hari ini mulai dari pukul 07.30 waktu Indonesia Timur dengan menggunakan 3 heli dari heli Maskapai Kumala, kemudian 1 heli dari penerbat TNI Angkatan Darat sebagai air cover untuk melindungi proses evakuasi selama di lokasi. Proses evakuasi, kalau ada yang bertanya kenapa harus melalui Sugapa, karena kita menentukan jalur tercepat. Proses evakuasi kita mengantisipasi apabila terjadi satu faktor yang bisa memperlambat proses evakuasi seperti cuaca dan sebagainya. Di mana Bandara Sugapa kita melakukan review di sana, kemudian kembali menjemput pasukan, selanjutnya pasukan dikirim ke Timika, jenazah dikumpulkan di Sugapa, kemudian menggunakan pesawat Twin Otter dari Maskapai Rimbun Air, baru jenazah dibawa ke Timika, selanjutnya dilakukan proses visum di Rumah Sakit Umum Daerah Timika. Mungkin ini pembukaan dari saya. Nanti saya akan mempersilahkan kepada Kepala Rumah Sakit dan juga kepada anggota Inafis Polda, mungkin dari rekan-rekan media ingin menanyakan terkait dengan kepastian identitas dari korban. Kemudian nanti akan juga saya persilahkan kepada pihak perusahaan, langkah-langkah apa yang diambil oleh pihak perusahaan terkait dengan proses setelah proses visum, selanjutnya bagaimana yang dilakukan. Saya juga nanti akan mempersilahkan kepada pihak perusahaan untuk bisa menjawab. Saya rasa itu pembukaan dari saya. Saya persilahkan kepada Kepala Rumah Sakit. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin, Komandan. Selamat sore rekan-rekan media sekalian. Kami dari rumah sakit telah melakukan visum luar dan pemulasaran jenazah yang berlangsung kurang lebih 5 jam, yang dilakukan oleh 12 tim medis dari rumah sakit dan dibantu dari TNI Polri. Puji Tuhan, proses visum dan pemulasaran jenazah berjalan dengan lancar. Saya kira itu informasi yang singkat yang saya dapat berikan untuk sementara. Terima kasih. Mungkin langsung saja ada yang bertanya. Apa boleh mendapatkan informasi kepastian dari 8 korban ini apakah sesuai dengan identitas mereka ya? Oke. Saya persilakan dari Inafis Polda untuk bisa menjawab. Silakan. Mohon izin, Komandan, untuk terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada rekan-rekan. Kami dari Inafis Polda untuk mengidentifikasikan 8 jenazah tersebut, selain menggunakan sidik jari yang masing-masing korban, kita dibantu oleh rekan korban yang sangat mengenali masing-masing korban karena pernah sama-sama bekerja di atas. Nah, dibantu dengan tanda-tanda fisik, tanda-tanda pakaian, dan sangat tepat masing-masing identitas kita sudah buktikan dan kita pastikan identitas masing-masing benar. Begitu saya. Terima kasih. Kemudian saya Ronald dari Bintang 3. Kita ingin tanya kepada perusahaan
Kenapa sudah tahu situasi di atas seperti itu tidak melibatkan TNI Polri dalam proses pekerjaan ini? Terima kasih. Pekerjaan ini adalah pekerjaan untuk negara, artinya proyek negara bukan proyek swasta. Jadi tentunya sudah berkoordinasi dari tahun 2017 waktu awal pekerjaan. Nah, pada saat pekerjaan ini kemarin itu kita dapat serangan, dan kita tahu sendiri di mana-mana pun kalau memang sudah dapat serangan, ya kita hanya bisa berserah pada Tuhan kalau untuk keselamatan. Tapi tentunya kita di dalam negara ini dijaga oleh keamanan dari negara kita. Terima kasih. Pak, maksud kami penjagaan secara langsung di lokasi kejadian, Pak. Apalagi ini kan proyek negara, seharusnya TNI Polri ada di situ, apalagi di situasi yang situasi konflik, suasana konflik di situ. Kenapa perusahaan tidak berkoordinasi secara langsung? Kalau memang sudah ada komunikasi dari awal, kenapa pada saat kejadian tidak ada penjagaan di daerah sana? Dan kami dapat informasi bahwa mereka diserang hampir siang dalam keadaan tertidur dan kemudian terjadi peristiwa seperti itu. Hal ini kan seharusnya sudah jadi perhatian pemerintah. Akhirnya ya muncul korban lagi. Kalau seperti ini terus-terus, berapa lagi korban yang akan muncul dalam kejadian seperti itu? Kita memohon kepastian apa yang salah dalam hal ini. Jangan kita melihat langsung pada proses evakuasi, proses yang sudah terjadi, tapi apa yang salah supaya jangan terjadi lagi. Kasihan. Kalau setiap saat di atas selalu ada korban. Kalau untuk itu bisa nanti kita serahkan. Saya tidak bisa kapasitas menjawab seperti itu karena memang saya bilang dari awal ada pekerjaan itu, ada pengawasan. Jadi kalau untuk seperti itu boleh diserahkan nanti ke ada penegakan hukum kalau untuk pertanyaan atau penyelidikan atau seperti apa. Makasih. Dan satu terakhir, dari hasil visum itu apakah ada tanda-tanda luka tembak pada tubuh korban atau luka bacok? Baik, terima kasih. Untuk kondisi jenazah, luka-luka, jenis luka, bentuk luka, dan yang sehubungan dengan itu, mohon maaf tidak dapat kami sampaikan di sini karena itu merupakan data visum yang tentu hubungannya kami akan serahkan ke kepolisian. Demikian. Terima kasih. Oke, saya tambahkan nanti terkait dengan pertanyaan adik tadi dengan bagaimana koordinasi antara perusahaan dengan aparat keamanan atau tidak. Silakan nanti secara langsung dari pihak media bisa menanyakan kepada humas dari perusahaan. Ya, oke, saya rasa jelas ya penjelasan tadi. Sorry, ya satu lagi ya. 8 jenazah ini itu apuran diterbangkan ke kampung halaman masing-masing atau ada yang dimakamkan di Timika? Dari pihak perusahaan bisa. Terima kasih. Kalau untuk 8 korban, kita sudah mendata semua ahli waris dan permintaan ahli waris tentunya kemana akan kita kirimkan sampai ke penguburan atau bahkan sebelumnya rumah duka sesuai permintaan keluarga. Jadi boleh kami bacakan mungkin pertama untuk saudara Renald. Ini akan kita antarkan ke Ambon didampingi keluarga dan dari perusahaan. Yang kedua Billy Garibaldi ke Bandung didampingi oleh keluarga nanti dari Jakarta dan perusahaan kita juga. Yang ketiga saudara Bona Simanulang yang kebetulan berdomisili terakhir ini di Timika, akan disemayamkan dahulu 1 hari besok di sini di rumah duka di Timika, baru dilanjutkan untuk ke rumah duka atau dan selanjutnya penguburan di Palu. Akan didampingi oleh perusahaan juga sampai ke Palu. Yang selanjutnya keempat adalah saudara Sahril dan kebetulan berdekatan dengan saudara Eko Septiansyah di Jakarta Pusat, akan diantarkan juga sampai ke rumah duka. Yang keenam saudara Ibo akan diantarkan ke Subang. Yang 7 saudara Jamal akan diantarkan ke Rangkas Bitung. Ini semua kita antar sampai ke rumah duka, sampai ke lokasi dari perusahaan. Yang ke-8 saudara Baby Tabuni, pemandu lokal yang di Ilaga, juga akan diantarkan oleh
perusahaan ke Ilaga didampingi oleh mendampingi. Demikian kami sampaikan. Dari perusahaan untuk keluarga korban ini apa yang akan diberikan kepada mereka? Sesuai peraturan perusahaan, kalau untuk dana tersebut, pertama kita ada namanya dana kedukaan. Dana kedukaan itu sudah meliputi biaya tadi di luar pengiriman sudah ya. Jadi biaya mungkin kalau ada acara adat. Yang kedua juga acara pemakaman. Yang berikutnya kita akan berikan juga tentunya ada santunan sesuai peraturan perusahaan, atau kalau ada teman-teman kesepakatan, kita sudah punya menandatangani kesepakatan dalam hal itu ketika jadi karyawan. Jadi ada peraturan, ada uang duka atau uang santunan.